Ustadz Maulana, ini adalah salah satu bagian yang paling ditunggu-tunggu sama jamaah Islam itu. Sangat, kenapa? Karena saatnya kita akan insya Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Islam itu indah. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya, pertanyaan yang pertama dari Instagram @novition27_. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada teman saya nggak suka sama saya. Dia selalu menjelekkan saya terutama di sosial media. Astagfirullah. Saya kan orangnya nggak enakan, di beberapa kesempatan saya ingin berlaku baik dan meminta maaf kepadanya. Mungkin dia berlaku seperti ini karena ada kehilafan saya. Tapi kalau di depan saya dia ngerasa nggak ada masalah apa-apa dan selalu menghindar. Padahal saya nggak pernah deket sama dia, tahu-tahu dia ngejelekin saya. Gimana caranya Ustadz agar saya tidak berdosa? Cara yang seperti apa yang paling baik agar kita tidak mengundang orang lain benci kepada kita? Jika kita minta maaf hanya kepada Allah dan tidak langsung pada orangnya, apakah boleh? Jazakallah. Gimana nih Ustadz Syam? Silahkan. Ya kalau dia merasa bahwasanya kalau ketemu nih baik-baik aja gitu ya. Tapi kok berasa ada yang janggal gitu di hati. Maka subhanallah itulah disebut dengan klarifikasi dulu, tabayun dulu. Maka tanyakan. Karena kadangkala kita juga enggak introspeksi diri. Mungkin kesalahan yang di masa lalu kita sudah lupa, orang yang kita sakiti belum lupa. Inilah bahayanya. Kata guru-guru kami di sini bahwasanya perkataan itu ketika sudah keluar itu bukan milikmu lagi. Sudah milik orang lain. Engkau tidak akan pernah bisa merubahnya. Maka subhanallah mungkin pernah ada salah-salah kata yang dahulu, maka sampaikanlah kalau saya pernah ada salah kata, saya mohon maaf, saya rasanya masih berasa ada yang aneh di antara kita, ada yang masih kurang di antara kita udah nggak seperti dulu lagi. Maka subhanallah klarifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, boleh nggak kalau kita salah sama manusia tapi minta maafnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala nggak usah nunggu salah dulu. Karena minta maaf sama Allah itu pahalanya banyak sekali ya. Istighfar kepada Allah itu keutamaannya banyak sekali. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan-keutamaan daripada mohon ampun, tapi Allah menuntut kita untuk meminta maaf kepada sesama manusia juga. Jadi ada kezaliman-kezaliman itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kita kecuali kita telah meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Maka dari itu bukan minta maaf kepada Allah saja, tapi harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Lagian gak ada ruginya meminta maaf itu. Kata Al-Qur'an, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ambillah maaf itu. Artinya baik memaafkan ataupun meminta maaf. Kalau kita ambil, maksudnya kita raihlah pahala daripada memaafkan, kita raih juga pahala daripada meminta maaf. Tidak sia-sia antara minta maaf dan memaafkan. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz Syam, saya sekalian minta maaf kalau ada bercanda-bercanda yang tidak berkenan Saya sama Ustadz juga, Syam ya, Bos. sama Ustadz AR, sama Ustadz Maulana. Jadi langsung takut dosa kan, udah langsung buruan minta maaf sama saudara-saudara sebelah kanan kiri itu mungkin jamaah kita pernah hilaf ya kan, gak sengaja salah. Saatnya sekarang kita alhamdulillah dapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Ustadz Syam, minta maaf deh sama kanan kiri kita yang pernah kita salah. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari Instagram @sitinurula. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika kalau ada orang yang menghina kita dengan hinaan itu menjadi penyemangat untuk kita bangkit dan untuk menerima pujian dari orang yang menghina kita, apakah hal itu benar Ustadz? Apakah boleh kita melakukan sesuatu untuk dipuji orang lain? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair, gimana nih Ustadz AR? Ya makasih Kak Caca. Kalau ketemu kayak gini ingat surat 9 ayat 105. Bagian mana? Sebelah kanan baris ketiga dari bawah. Masya Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu itu di situ ada ayatnya yang berbunyi amalakum. Apa kata beliau? Wa minhum ma huwa khalisan lillah, wa minhum ma huwa ta'atan lillah, wa minhum ma ria'an, wa minhum ma huwa sum'atan. Kata beliau ada di sana yang beramal karena keikhlasan, ada yang beramal karena ketaatan, ada yang beramal karena ria, ingin dilihat, karena sum'ah, ingin didengar. Karenanya apa yang dikatakan oleh beliau ini menjadi jawaban buat kita. Apa itu? Yaitu tatkala seorang diberikan cacian, kemudian cercaan, apakah kemudian dia boleh bangkit? Jawabannya boleh. Karena yang akan melihat amalan kita Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga orang-orang beriman. Itu kan dikatakan tadi oleh ayat tersebut. Tapi kalau tujuannya agar orang itu memuji kita, nah itu yang kemudian kita harus garis bawahi. Gitu kan. Kenapa? Karena tujuannya jadi keliru nanti. Ya kan? Padahal kata Ustadz Maulana tadi, ya barang siapa yang dipuji, faqad dzubiha bighairi sikkin.
maka dia sudah disembelih tanpa pisau, tanpa bilah. Itu kan bahayanya. Artinya kalau kita beramal bangkitnya karena ingin dipuji, itu keliru. Tapi kalau apa yang kita tonton tadi di segmen awal, Fiti tadi bagaimana dia katakan saya menjawab celaan ini dengan amal nyata, itu misdaqan liqaulihi ta'ala. Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya tadi. Tapi kalau, nih biar lu puji gue nanti, takutnya salah niat. Bukankah innamal a'malu binniyat? Bukankah kata Imam Syafi'i, semua masalah yang kita lakukan dalam agama ini berpulang kepada hadis yang mulia ini, sungguh segala sesuatu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seorang akan diganjar dengan apa yang dia niatkan. Barakallahu fiik. Masya Allah, jadi memang semua tergantung niatnya. Betul. Boleh hinaan menjadi suatu cambukan untuk bangkit, tapi niatnya untuk menjadi lebih baik. Betul. Bukan untuk dipuji. Jangan. Allah, tabarakallah, jazakallah Oh, khair, iya, Ustadz iya. AR. Ustadz Maulana, Iya, aduh berbicara tentang pujian, hinaan itu rasanya gemes banget ya Ustadz ya. Gemes, ya Allah. Tapi kalau kita udah ngerasa deket sama teman kita, Ya. sahabatan, maksudnya tujuan kita tuh untuk pengen yang terbaik buat dia. Ya. Misal, mohon maaf sekali Ya. ada teman kita yang berat badannya lebih gitu. Ya. Terus kita bilang, kamu tuh diet dong, jadi lebih cantik, siapa tahu jodohnya jadi lebih deket, sakit hati. Atau maaf banget, ada di sekeliling kita yang mungkin bau badan. Kita kasih tahu, kamu jangan bau badan dong, gak enak tahu masa bau badan Nah, gitu kan. gitu. Mandi dong atau pakai deodoran dong, sakit hati gitu. Nah gimana Ustadz, kan kita ngerasa kita deket, pengen ngasih tahu itu kan buat input biar dia tuh bangkit. Gimana? Nah, ini nih yang jadi masalah nih. Udah banyak sekali orang seperti ini mentah-mentah sudah dekat, sok dekat, jadi sok guruin, bahkan bisa jadi membuat orang jadi malu. Ini, gemes juga nih. Jadi gimana cara ngasih taunya Ustadz? Gini. Nanti aja deh. Ya, Ustadz udah Jadi gemes ditunggu-tungguin. juga aku. Gitu, ya udah Nanti karena aja, panjang pokoknya jadi nanti kemana-mana. aja. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Dia sih dekat tapi yang dengar kan enggak dekat. Jadi nggak boleh. Nggak boleh lah, Ada gimana caranya. enak aja.